Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aris Al-Hakim dengan NIM 1207070083. Saya dari Teknik Elektro B, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem persamaan linear metode iterasi Gauss-Seidel. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar UAS mata kuliah Matematika Teknik 2. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, kita membahas sedikit tentang pendahuluan. Yang pertama, teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil karena metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Yang kedua, untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan presentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, metode iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori, komputer, maupun waktu komputasi. Yang ketiga, dengan metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Yang keempat, di dalam metode iterasi Jacobi, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari X3, gitu. Sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Dalam metode Gauss-Seidel, nilai-nilai tersebut dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal Gauss-Seidel. Di sini sudah diketahui ada 3 persamaan. Persamaan pertama itu ada 4X min Y plus Z sama dengan 7. Kemudian persamaan kedua 4X min 8Y plus Z sama dengan min 21. Kemudian persamaan ketiga ada min 2X plus Y plus 5Z sama dengan 15. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa mencari nilai X pertama, Y pertama, dan Z pertama, atau Y aksen, X aksen, Z aksen, gitu. Pada persamaan pertama, kita bisa mencari nilai X aksen dengan memutarbalikkan persamaan ini, gitu. Di sini kita bisa pindahkan nilai min Y plus Z ke sebelah kanan menjadi 7 plus Y min Z. Kemudian 4 di sini kita bisa pindahkan ke bawah menjadi ke sebelah kanan, ke bawah, menjadi per 4. Kemudian pada persamaan kedua, kita juga bisa mencari nilai Y aksen atau Y pertama, gitu. Dengan memindahkan nilai 4X ke sebelah kanan, dan plus Z ke sebelah kanan menjadi min 21, min 4X, min Z. Kemudian min 8 di sini kita bisa pindahkan ke bawah menjadi kanan ke bawah menjadi per min 8. Dan kemudian pada persamaan ketiga juga kita bisa mencari nilai Z. Dengan memindahkan nilai min 2X plus Y ke sebelah kanan menjadi 15 plus 2X min Y. Dan 5 di sini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan ke bawah menjadi per 5. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai X aksen, Y aksen, dan Z aksen dengan menggunakan persamaan ini dan mengestimasikan nilai Y dan Z ini sama dengan 0,
kita substitusikan ke persamaan ini. Oke, kita substitusikan Y-nya itu sama dengan 0 dan Z-nya juga sama dengan 0. Jadi kita bisa hitung 7 plus 0 min 0 per 4. 7 dibagi 4 itu sama dengan 1,75. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X aksennya itu 1,75. Kemudian kita akan mencari nilai Y aksen menggunakan persamaan ini. Nah, kita substitusikan X-nya itu dengan nilai yang sudah diketahui 1,75 dan nilai Z-nya itu 0. Nah, 0. Karena dikarenakan nilai Z-nya itu belum diketahui, belum didapat, jadi kita masih menggunakan nilai estimasi Z sama dengan 0. Tuh. Oke, kita bisa hitung min 4 dikali 1,75 itu 7 ya, min 7 ditambah min 21, min 28 per min 8. Kita perkecil menjadi 7 per 2, dan 7 per 2 itu sama dengan 3,5. Dapatlah nilai Y aksen itu 3,5. Kemudian kita akan mencari nilai Z aksen, gitu, Z pertama, dengan mensubstitusikan nilai X dan nilai Y yang sudah didapatkan. Dengan nilai X-nya itu 1,75 dan nilai Y-nya itu 3,5. 3,5 ya, yang sudah didapatkan di sini. Kita bisa hitung 2 kali 1,75, 2 kali 1,75 itu 18,5 ya, 18,5 ditambah 15, 3,5 ditambah 15 itu 18,5. 18,5 dikurangi 3,5 itu 15. Kemudian 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Nah, jadi kita dapatkan nilai Z aksennya itu 3 ya. 3. Nah, nilai X aksen, Y aksen, Z aksen ini belum sama dengan ini asumsi awal, sehingga kita harus melakukan iterasi selanjutnya gitu. Iterasi lanjutan. Nah, oke, kita next. Nah, di sini ada iterasi lanjutan yang dimana kita akan mencari nilai X kedua, Y kedua, dan Z kedua, atau ini Y double aksen ya, dengan mensubstitusikan nilai Y dan Z-nya itu menggunakan nilai yang terbaru yang sudah didapatkan di sini, 3,5 dan 3. Itu kan bedanya tadi dengan X pertama itu dia masih menggunakan estimasi Y dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang Y dan Z-nya itu menggunakan nilai yang sudah didapatkan gitu. Oke, kita substitusikan nilai Y-nya itu 3,5 dan nilai Z-nya itu 3. 7 tambah 3,5 itu 10,5. 10,5 dikurangi 3 itu 7,5. 7,5 dibagi 4 itu 1,875. Didapatlah nilai Y kedua, Y atau double aksen, itu 1,875. Kemudian kita akan mencari nilai Y kedua atau Y double aksen. Sama tadi masih menggunakan persamaan ini. Kita bisa mensubstitusikan X dan Z-nya itu menggunakan nilai yang terbaru. X-nya itu yang terbaru itu 1,875 dan nilai Z-nya itu 3. Kita bisa hitung min 4 dikali 1,75, min 4 dikali 1,75 itu 1,757. 7 ditambah 21, 28. 28 ditambah 3 itu bentar. 75. 4 kali 1,875 itu 7,5 ya. 7,5 ditambah 21 itu
28,5 di min 28,5 ditambah min 3 itu 31,5 dibagi min 8 itu hasilnya 3,937. Nah, didapatlah nilai Y aksen, Y double aksen itu atau Y kedua itu 3,937. Kemudian kita akan mencari nilai Z kedua atau Z double aksen. Kita bisa substitusikan X-nya itu 1,875 dan nilai Y-nya itu Y terbaru yaitu 3,937. Kemudian kita bisa jumlahkan 2 kali 1,75, 2 kali 1,875 itu 3,37 ditambah 18,75 dikurang 3,937. Itu 14, ini hasilnya 14,813 dibagi 5 itu 2,92. Dapatlah nilai Y double aksen atau Z kedua atau Z double aksen itu 2,962. Nah, kemudian kita akan mencari nilai presentase nilai error dari X, Y, dan Z gitu dengan membandingkan variabel X kedua, Y kedua, dan Z kedua dengan nilai yang pertama gitu, nilai ini nih. Nilai X, Y, Z yang 1,75, 3,5, dan 3 gitu. Oke, kita akan mencari ini ya, mencari nilai presentase nilai error yang X. Dari 1,75 ke 1,875. Dia masih mendapatkan nilai error 6,6% gitu. Dengan perhitungan seperti ini. Nilai mutlak dari 1,875 dikurangi 1,75 dibagi 1,875 dikali 1%. Hasilnya 6,6%. Kemudian kita akan mencari nilai error Y. X awal, X pertama itu 3,5 ke 3,937. Itu dia mendapatkan nilai presentase nilai error itu 11,09%. Kemudian nilai presentase error Z itu dari 3 ke 2,962 dia mendapatkan nilai error 1,26%. Nah, seharusnya kan perhitungan itu min ya, 2,962 dikurangi 3. Jadi min berapa dibagi 2,962 dikarenakan ada nilai mutlak di sini. Jadi dia bernilai plus gitu. Kalikan 100 jadi nilai presentase nilai error Z-nya itu 1,26%. Itu. Nah, dikarenakan nilai presentase error dari X, Y, Z ini belum mendekati 0,00%, nah jadi kita harus menghitung lanjutannya dengan prosedur yang sama gitu. Sampai pada akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil setiap variabelnya gitu. Nah, oke, kita next. Nah, di sini ada iterasi lanjutan Gauss-Seidel menggunakan data Excel gitu. Nah, jadi di sini saya membuat iterasi lanjutan itu menggunakan data Excel. Mengapa nggak menggunakan rumus seperti ini gitu? Karena kalau menggunakan rumus seperti ini itu pasti akan panjang gitu, akan panjang juga, akan ribet. Jadi saya menggunakan data Excel supaya menjadi lebih mudah dan simpel gitu. Oke, di sini saya mendapatkan nilai presentase error dari X, Y, Z di 0,00% itu pada interaksi kelima. Nah, jadi kita bisa menggunakan nilai X-nya itu yang 1,99987,891
dan nilai Y-nya itu 3,9998779 dan nilai Z-nya itu 2,9997598. Nah, jika dibandingkan dengan metode Jacobi, mungkin untuk mendapatkan nilai persentase error, nilai error dari X, Y, Z itu, untuk mendapatkan nilai presentasi 0,00% pada metode Jacobi itu mungkin dia akan lebih lama ya. Bisa saja mendapatkan nilai presentase 0,00% itu bukan pada interaksi kelima gitu. Bisa saja pada interaksi ke-7 mungkin, ke-10 mungkin. Pokoknya dia akan, jika menggunakan metode Jacobi itu akan semakin lama untuk mendapatkan nilai presentase error dari X, Y, Z gitu. Jadi metode Gauss-Seidel ini dia lebih efisien gitu dibandingkan metode Jacobi gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.